tadi nggak ribut, ada dia bagi pikiran lagi. Lintas. Pengennya takut konser Maya, Mas. Ya Allah. Ya Allah. Sadar ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku lagi di daerah Tangerang. Jadi ada ODGJ punya anak umur 3 tahun dan anaknya ini sering banget dikurung dan gak boleh ada orang yang megang anak ini. Dan bahasanya juga udah kasar banget terkait katanya kelamin anaknya ada yang nyolok-nyolok. Aku gak tahu itu benar apa enggak. Tapi mbak ini sering banget mandi air garam dan dia merasa dirinya itu disantet orang. Nah, aku nggak tahu nih suaminya ada di mana, tapi mbaknya ini anak satu dan udah meresahkan warga sekitar. Jadi aku nanya sama orang sini udah pada kenal sama mbak ini gitu. Jadi makanya pihak dari warga pun sudah minta tolong bahwa ya ini ada yang meresahkan, udah dibantu sama puskesmas, dikasih obat tapi efeknya belum terlalu signifikan. Makanya aku mau coba bawa ke rumah sakit dan nanti kita lihat hasilnya apa, detail ceritanya apa, seperti apa, biar kita tanya langsung. Katanya dia suka kabur dan suka lari-lari kalau ada orang yang tidak dikenal. Yuk ikutin terus guys. Halo. Ya, Sehat, Bu. iya Bu, iya. Gimana Bu? Di dalam. Ini kenapa? Ini saudaranya? Saudara suami saya. Oh oke, gimana Mbak ceritanya Mbak? Saya kurang paham ini. Saya kan tantenya yang namanya dekat di dia. Iya. Jadinya dia Awalnya kenapa? ya awalnya mah ya nggak suka kalau lagi kesel gitu kalau dia pengen ngambil anaknya dia ngambil karena anaknya saya. Enggak, awalnya kenapa dia depresinya? Depresinya mah kayaknya di dalamnya itu Disantet katanya. bukan, mungkin ada makhluk gaibnya. Jadi nggak depresi biasa, jadi ada makhluk gaibnya. Ada kata Pak Ustadz, kan kita ke Pak Ustadz. Oh ini mah ada yang ngisi gitu. Ada yang nyantet katanya. Ada enggak kurang tahu kalau nyata ada yang ngisi dia. Ya ada yang ngisi nenek-nenek sama apa gitu. Soalnya Oke. Ya ini yang lapor yang mana? sekolah adanya Saudaranya, ibunya belum datang. lagi jualan mobil. Lagi apa? Diteleponin nggak diangkat-angkat. Ini rumah keluarga Ini saudara. rumah kakak. Oh rumah kakak. Kakak saya. Ini kenapa Bu awalnya Bu? Yang lebih tahu, Boy. Iya saya kan, iya mau yang itu kan katanya kan dulu dia kerja, cuman pas Kerja apa? kerja pas udah nggak kerja jadi begitu. Kerja apa Bu? Kerjanya mah ya saya kurang tahu ya, orang dia ngekos biar saya tantenya sebelah rumahnya, tapi kan saya nggak pernah banyak tanya. Oh. Jadi dia kerja terus udah 2 tahun lebih sama ini tuh dia nggak kerja, pas nggak kerja seperti itu. Tapi kita ke orang-orang pinter ya udahan katanya di dalamnya ada itunya, ada Isinya. iya ada isinya, terutama katanya ada nenek-nenek. Soalnya kan gayanya gaya nenek-nenek dia. Anaknya sering dikurung. Iya, jadi diurusin saya tuh nggak boleh. Dia mau ngurus sendiri, tapi dia nggak mampu ngurus sendiri. Nggak dikasih makan, Iya, nggak dikasih makan. minum. Tapi emang dia juga makan, minum juga nggak ada kan.
makanya dia nggak bisa ngasih ya ngapa ya, dari orang tua gitu. Kalau orang tuanya nggak ngasih ya kan nggak ada emang nggak punya, itu bapaknya baru kerja bangunan, emaknya jualan gambin, jadi dia makan ya kalau ada kita kasih, enggak ya enggak gitu. Jadi kan makanya dia kurang nggak kasih papa, emang nggak ada makanan di dia juga nggak ada duit. Kalau ada duit jadi jajanin, ya hobinya jajan tuh cipi apa ya, kalau punya dia anak aja jajanin cipi pasti. Terus sering dikurung, dia sering mandi garam katanya. Itu kalau dikurung namanya dimandinya air garam, kata bapaknya. Kayak saya kan nggak tahu, kalau saya nggak pernah masuk dia marah sama saya. Jadi kalau anaknya nggak suka diurus sama saya, kalau sama saya kan dikasih makan apa, terus dia diambil, bocahnya nangis, jadi kita kasihan. Kalau terusan sama dia, bocah nggak makan nggak apa kan kasihan, lemas gitu. Oh, di mana Bu sekarang orangnya? Di kamar mandi, mau main kamar mandi mulu, mandi mah takut, nggak mandi. Paling doang saya kemarin saya baru mandi, saya lagi sakit ini, lagi ini. Dia galak Bu. Kalau lagi ngambil anak ke galak, ketika kita mau ambil kembali gitu anaknya juga galak. Makanya kabur jalan sama dia. Udah bapaknya emang dari 2 tahun begitu, nggak kerja. Nggak kerja, bapaknya mah kerjanya ya. Ya itu belang punggung dulunya ini ibunya, jadi. Belang punggung, jadi pas nggak kerja jadi seperti itu. Jadi pas udah nggak seperti itu gara-gara yang nggak ada uang mungkin ya, ekonomi ya, jadi depresi gitu. Oh iya Novi, gimana berarti langsung? Heeh. Gimana? Mau langsung? Yuk. Karena kayaknya dari main aja pun main aja. Ayo Bu. Yang mana? Oh ini. Halo Mbak. Iya Mbak. Novi, ini dengan Mbak siapa? Mbak Ma. Oh, Mbak Ma dulu kerja di mana Mbak 2 tahun? Aku marketing properti Di? di apa Skandinavia, Oh, Skandinavia mana? Tang City, cuma freelance-nya. Heeh. Nah ini, waktu itu aku juga SPG rokok, SPG rokok. Terus kerja apa lagi? bisnis parfum, kurma, terus juga sembako. Ya, jadi kayak kemarin juga sempat membuka usaha warteg gitu sama soto, cuma belum, kan uangnya dipegang ibu aku. Aku punya adik kan ada 4, itu ke sekolah adik aku semua gitu. Kalau aku sih anak pertama ya Kak, jadi aku tuh sebenarnya bukannya apa ya, karena keadaan aja yang bikin aku trauma. Kenapa? Karena kan ibu keadaannya lagi kayak gini, bapak bisa gitu ya, terus nggak terima. Adik juga kalau dimintain tolong kok nggak bantu gitu. Di rumah pun aku cuman ya kemarin tuh buka usaha lah, jadi kayak kartu tarot gitu ya, cuma kayak gitu, dan tapi dapat 500, 1 juta gitu, dan emang lumayan sih gitu. Kartu tarot diapain? Jadi kok cuma ngeramal-ngeramal aja gitu. Kok bisa ngeramal? Ya itu aja sih kalau ada kelebihan. Karena aku kan kemarin medianya kopi hitam gitu kan. Cuman disangkanya aku tuh kayak orang nggak waras gitu. Padahal emang kan aku ada keturunan dari mbah aku ya. Maaf ya kan kakek aku 100 lebih. Dan saudara dari bapak aku tuh banyak tentara sama polisi. Dan karena sama aku umur aku udah mau 30 tahun, aku nurunin kakek aku yang umurnya 1 abad, 100 tahun lebih. Nah dulu kan orang lama itu kan suka main wayang ya. Jadi orang-orang Jawanya itu kan emang keraton, nurun ke aku. Aku pun ngebantu, emang ada hasilnya. Teman aku kebeli Mercy, iPhone, kebeli banyak sih gitu. Banyak aku juga bantu juga laki-laki, proyeknya lancar. Termasuk mantan aku kemarin main properti ya, dan ini juga lagi main panel masjid. Lancar gitu usahanya Kak. Ya karena aku dari situ aja sih pencarian. Cuman kemarin dibawa-bawain sama saudara aku ya. Aku udah tahu sih, aku udah punya feeling aku udah nggak enak nih. Cuma ya karena gimana ya? Dibawain apa maksudnya? Ini perabotan
Tahu kan Mbak, kalau biasanya kan kita Kartu Tarot kan punya kayak kris, dupa, ya foto-foto syek, ya itu kan kita harus tawasul dulu ke semua nabi-nabi, baru sunan, baru juga nanti ke wanita-wanita yang paling sakti gitu. Itu aku medianya media Yasin, jadi aku pakai Yasin, aku kasih air. Udah baru ntar aku cipratin lah ke bunga-bunga itu, karena bunga kan kebaikan ya. Sama minyak, udah sih Mbak, itu mah wajar kali semua manusia. Ya kan kita butuh bunga gitu aja sih. Cuma nggak dipasuk akal di mereka tuh. Aku disangkain Bin. Padahal nih relasi aku banyak Mbak, sampai pejabat DPR datang. Benar Mbak. Aku tuh termasuk lumayan dulu terkenal di Tangsel. Ya Tangerang Selatan itu aku kenal juga polisinya, kenal juga tentara. Lapas juga kenal. Jadi aku tuh udah entertain. Lumayan sih Mbak dari hasil itu. Cuma ya aku kalau nggak enak badan aku makan kurma 7 ganjil. Kemarin aku kan sempat kreditin kurma ajwa ya, karena itu buat media aku kalau lagi kurang enak badan gitu. Jadi Mbaknya bisa ngeramal. Ya kemarin sih bisa Mbak. Aku sekarang ya harus semua kan harus pakai media Mbak, karena aku harus mandi kembang dulu. Dulu tuh aku rajin mandi kembang karena aku pakai 4 sek Abdul Sek Qadir Jailani, aku pakai juga sek ini itu. Aku mandi buat tawasulin diri aku, terus aku mandi jam 12 malam, buka aura. Dan aku emang khusus emang buat narikin laki-laki yang kaya-kaya, datang laki-laki kaya ke aku. Ya banyak sih perempuan wanita udah aku bantu Kak. Oh gitu. Iya, tanya semua juga teman aku sekarang udah pada sukses, ada yang dapat rumah, ada yang dapat laki kaya lah, dapat kenal baik, sampai yang dulunya cuma ngasih aku kerja sekarang udah di-keeping sama laki kaya gitu. Di-keeping. Iya. Di-keeping tuh dia apa? Maksudnya disimpan lah. Oh, gitu. disimpan. Bahasanya kan keep. Oh. Gitu. Ya karena itu aja sih Mbak, karena juga kan aku dijagain sama leluhur ya. Jadi aku juga ngerasa sih itu sih wajar sih Mbak. Sampai aku kalau lagi spiritual kan aku tiap hari mandi kembang Pak, seminggu sekali. Jadi hari lahir aku sama plus malam Jumat. Nah itu dari media aku itu aku banyak duit, narik-narikin. Dan aku emang bisa juga ketemu sama spiritual kayak yang tinggi-tinggi lah gitu. Aku tahu lah gitu siapa yang di sini paling sakti gitu Mbak. Karena dari melalui pusaka sih. Dulu punya keris-kerisan. Banyak keras dulu aku biara. Aku ngisi-ngisi batu cincin sampai aku ketemu juga sama kuncen Ratu Kidul yang di Kota Bumi. Terus juga di sini juga ada kan, ya Fortune gitu. Itu banyak kenal sama mereka sih. Terus anaknya suka dimandiin itu, mandi air garam? Enggak. Jadi gini Mbak, aku nih mandiin garam tuh kan kalau kata ini ya, aku kan kemarin ziarah ke Syekh Ali Jaber. Gitu kan aku di situ lama. Di Syekh Ali Jaber itu katanya biar anak tidak gampang marah gitu, ngambek atau kesurupan, mandiin, kasih air garam dikit, bacain qul a'udzu birabbinas, qul a'udzu birafalaq, qul tabat, ijazul, ya inna tawina kausar, fasalikan dan sanikan. Itu pokoknya baca semua sampai itu 7 kali. Aku mandiin sih tiap hari Jumat gitu. Yang penting watini wa zaitun wa turisina ma inna anzalna. Aku taruh di ubun-ubunnya. Jadi biar dia dapat kemuliaan. Jadi dia tuh wajar Mbak, inna anzalna tuh kita taruh di ubun-ubun pakai garam itu ampuh banget. Aku dulu aja nih tuh Mbak, cang aku sakit di rumah sakit, udah divonis ini itu, tapi aku kasih media kelapa hijau dibakar sembuh. Alternatifnya 7 kelapa hijau dibakar, kasih garam nih, itu sembuh. Itu kan semua orang nggak punya ilmunya Mbak, karena itu limited edition. Makanya itu paling mahal itu ilmu, bener. Daripada uang habis ya kan, ilmu nggak bakal habis. Malah aku tuh bermanfaat Mbak. Sering aku kirimin doa ke ponakan aku. Tapi walaupun aku dihianatin, masalah. Sama siapa? Ya sama siapapun Mbak, namanya manusia. Bahkan sama laki sama orang tua pun bisa mengkhianati, karena yang itu ujian Mbak. Semakin kita itu mau dinaikin derajat, makin ada ujian. Apalagi kan maaf ya, dunia goib kan banyak banget Mbak saingannya.
Tapi aku nggak mencari tumbal sih, jadi aku cuma biasa media pelet aja. Cuma disangkanya tuh begini. Maaf ya kalau emang aku begini, aku nggak mungkin bisa sholat, baca Al-Quran. Aku tiap hari baca surat Al-Mulk, surat Al-Nuh, terus ke Ar-Rahman. Aku baca di masjid, aku di masjid terus tanya no imam masjidnya. Sampai Bang Sukari aja ngapain. Ya emang semua itu kan di luar nalar. Kadang kan ada yang nggak suka nggak masalah Mbak. Tapi yang penting kan kita menjadi diri kita versi yang lebih baik. Gitu. Ya contoh lah teman aku pasti inget lah kebaikan yang aku bantu gitu kan. Walaupun sekedar satu ayat aku suka kirim ini. Takutnya dia kenapa gitu. Karena Jadi kan bisa buka aura gitu. Melet Mbak. Bisa. Malah aku bisa masang susuk juga Mbak. Cuma aku harus puasa karena aku harus tahu dulu nih badan Mbaknya. Takutnya kan Mbak ada kiriman dari orang, terus juga wadah Mbak tuh belum cukup. Mbak juga harus puasa muti. Kalau aku sih ajarannya puasa muti yang nggak makan bernyawa. Gitu. Jadi aku bisa bantunya melalui yang kalau buat wanita paling sakti ada. Aku punya. Jadi dia khusus banget emang nyerap energi laki-laki. Jadi aku langsung buat pengeretan gitu. Banyak sih yang udah emang sakit sih Mbak kalau cuma wanita duitnya doang. Tapi ya anggap aja amal ibadah kurang zakat. Nah kalau untuk laki-laki aku ngebantuin di properti. Tapi emang take and give ya. Nanti kalau dia udah ngebantu kayak aku nih Feret, dia langsung proyeknya goal. Mantan aku aja sampai kebeli mobil 4 gitu, rumahnya lancar. Iya. Ya emang karena kita belum bisa memiliki aja gitu aja intinya. Karena ya harus laki-laki yang tulus lah gitu Mbak. Nyari sekarang yang hatinya yang mulki gitu, yang putih lah gitu. Mbaknya udah punya anak 1? Udah punya. Oh. Suaminya? Suami aku lawyer. Awalnya tanggung jawab nih, teman Serang. Orang udah tahu mau bapaknya, mamanya. Bilang- Udah tahu. bilangnya Tapi ini apa? kasihan bocah kalau nggak ada gitu-gitu buat keluar sekolah nih. Akta lahir? Iya. Dulu kan dikirim ke segalanya ke Koris. Terus udah didatengin bilangnya apa? Pokoknya nggak mau tanggung Mau jawab. tanggung jawab, malah kan dia marah. Orang dia dikasih fakta, dibalik fakta. Kenapa? Kurang tahu soalnya kerjanya dulu nggak ngerti juga deh, kerjanya nggak jelas juga dia. Dia Pokoknya hanya di apa banyak pembawaan teman. Pergaulannya Bu? Iya, pergaulan. Iya, emang itu belum pun. Jadi Iya, emang. akhir-akhir ini Mbak suka ngamuk gitu. Iya. Kemarin kan dinas kesehatan udah datang, kemarin kan masih lagi Puskesmas minum obat. ya? Iya, dari puskesmas itu dari kelurahan, orang itu pada datang kan. Karena ngamuk kemarin di rumah. Makanya dipindahin ke sini. Kalau sini sih dia kan Dia ada tuh kalau kompornya dibawain pojokan tuh. yang lebih yang tua-tua mungkin ya. Iya, ya. yang bersihan dikit. Kamu udah kayak apa tahu. Iya, dari dia rumahnya. kayaknya berantakan kamarnya itu. Udah jadi satu kemana udah kalau nyuci nggak bisa udah Jadi pakai kita beresin terus, kita rapiin aja. lagi mau mandi juga. Tapi marah kadang-kadang marah. Mana? Anaknya mana? Oh, anaknya. kemarin sejarahnya sejarah. Tuh, Cing, ada Zahra. Zahra juga namanya. Iya, namanya nama Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad. Fatimah. Iya. Kerja apa? Aku kan kerja, aku udah bilang aku kerja di SPG Rokok. Terus aku main juga mobil, kayak yang Itu mobil-mobil anak gitu, lebih bantu anak. Awalnya putih banget Mbak. Dulu kan di Poris ya, putih banget, cantik. Nah sekarang jadi nggak kurusan gini karena dibawa sama ibu sama adik Apa aku, tuh jadi ikut beresin? campur. Mereka tuh ikut campur Mbak. Padahal aku di situ dapat duit tiap hari 3 juta Mbak, 4 juta. Cukup lah aku bagi mama aku 1 juta, saudara aku yang gue 1 juta, aku pengen 1 juta. Grepesin apa? Di potong asal-asal gitu. Oh, dipotong asal-asal. Oh, bukan ya Mbak, kalau katanya sih gini ya, aku kan baca ya, kalau kita motong rambut itu, ya kenapa sih anak jadi kadang suka lawan gitu, digendong, dibuat suruh makan nggak mau, karena harus dipotong buang sialnya, gitu Mbak. Kita kan wajib itu rambut kan ain Mbak.
Tuh, anak kamu Gitu. juga tuh. Benar Mbak? Salim dong. Salim. Putih banget Mbak. Mirip banget bapaknya kayak gini, kurus kecil. Wah. Menurut Siapa saya mah namanya? enggak ya kayak. Namanya Jara. Jara. Ya. Fatimah Jara namanya. Fatimah Zahra. Nama Nabi Muhammad. Gitu. Umurnya 3 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Berarti udah mau sekolah ya? PAUD. Iya, nggak ada. Iya, nicknya aja belum ada. Oh, nicknya belum ada. Iya kan, dia nggak jelas juga tuh. Oh gitu. Iya, iya. Katanya mau beranak di mana, lahirnya itu dicari tuh kalau ada. Iya, lahirnya di mana? Lahir di Poris. Jadi lahirnya di Poris. Heeh. Ya, kemarin saya masih punya tabungan. Di bidan atau apa, Mai? Di bidan, ibu-ibu Jawa. Ya, di sana kan ada ibu-ibu ya, bidan klinik Jawa. Apa di mana? Porisnya? Dekat Kali Tempe. Anggrek 1. Apa ya? Kali Tempe, dekat Kali Tempe. Ya. Gitu. Oh, pokoknya nggak jauh dari sini lah. Nah, Kita sih nggak tahu lahirnya, dia tahu-tahu bawa anak aja Bawa udah anak udah aja. gede gitu. Oh gitu. Iya, Makanya bapaknya sih. kan umur 3 tahunan ya. Hah? Ya sebelum dia punya anak sih normal gitu. Soalnya sehat. Sehat, maksudnya yang nggak ngamuk nggak apa. Oh. Gitu. Ya, biasa aja. Ngomongnya juga nggak ngelantur gitu. Heeh. Nah, pas udah punya anak ya, ini ngelantur ngomongnya nggak tahu kenapa ya. Apa karena Baby blues. ya mungkin ya nggak tahu juga. Oh. Gitu tuh. Nah, terus pandangan karena kan gitu. orang tua juga kan apa namanya pisah baru-baru ini nggak Baru ini. belum lama, mungkin itu juga kali ya. Ekonomi. Jadi sebelum pisah masih sehat. Masih Sehat. mungkin 3 tahun ke belakang nih normal sebenarnya Pak. Oh Gua ngamuk gitu. gua apa sih. Ini emang orang tuanya emang. Pas 3 tahun ke sini tuh ngamuk terus sampai RT-nya juga di sono udah kewalahan lah. Rumahnya you tendangin nih, anaknya copot apanya rahim apa dah? Berantem terus sama Ayudinya tuh rumahnya. Udah kemari saya sebulan kemari. Dia berdua bapaknya sono. Berdua bapaknya sono anaknya 3. Gitu ngamuk terus, apa dicakarin apa dikata ganda ruwo lu rumahnya. Kemarin cuma saya. Anaknya udah 1 tahun. Tapi SMA lulus. SMA lulus. Lulus Bina Insani sekolahnya mah situ. Heeh. SMA Yang emaknya? lulus karena kerjanya nggak ketahuan, katanya sih SPG gitu ya. Kalau kan di apartemen adanya kan. Mungkin Apartemen. sih kalau cerita dia Apartemen mana? Tangerang. Tangerang Jadi. lah deket apa Jadi. Kelapa 2 situ. Oh, apartemen situ. Iya. Karena saya orang Tangerang, jadi saya tahu. Oh, Itu mana banyak di situ. Iya, Terus kan? katanya menikahin tuh bapaknya nikahin tuh katanya nikah siri dia datang tuh bapaknya Mm-mm. itu ke situ ke apartemen. Oh, nikahin di apartemen. Iya tuh bapaknya kan nikahin. Udah begitu-gitu nih yang udah lama-lama ini ada susu ya, susu banyak banget rumahnya itu susu beber. Ya bingung. Mm-mm. Udah begitu udah katanya anak siapa itu, kata emaknya anak adik. Akhirnya kalau lama kan emaknya ngaku juga Mm-mm. anak dia. Oh. Kawin sama acara kan ya orang sono, orang Tegaraksa itu apa namanya, Cikandir Tangerang. Dicarilah mau buser ke rumah sono, Mm-mm. ke rumah itu cari bapaknya buser. Kata si buser ini ponakan tuh bapaknya, Om nyari orang jangan di situ, kudunya nyarinya di kelurahan. Oh bener ada di kelurahan itu. Gini, ini namanya siapa? Ah, kamu bapak tahu? Emang bapak kan katanya maklar juga tanah. Iya. Oh iya, saya di sini. Bapak di mana kamu? Oh, saya udah dapat ini, dapat info katanya dapat nomor gitu ya. Namanya si bapak nih. Oh, udah begitu, ketemulah di kelurahan Cikande Serang sono. Nah, naik mobil berempat nih, emaknya, bawahnya, ini dia, sama buser tuh satu, itu saudaranya dia juga tuh. Kata si buser gini, jangan turun, Om, ntar saya yang nemuin gitu ya. Dia turun, coba turun, kaget tuh, ngelana. Akhirnya kan, dianin dulu dah. Akhirnya yang pas VIP tuh kelurahan, jauh-jauh ngomong gini-gini. Katanya dia itu balikin fakta di usulnya. Itu. Jadi balikin papanya?
Patih nggak mau tanggung jawab, jam kawin siri. Jadi mantan suami lawyer. Iya. Itu lagi. suami baru sekali nikah? Iya, itu yang dari ayahnya anak aku. Oke. Kenal di mana? Ya kenal di tempat makan, ya entertain. Emang dia juga nggak jujur kalau dia punya banyak wanita gitu. Ya, karena aku pun korban ya. Jadi aku udah pernah marahin ke sana pakai tentara pun dia janji mau transfer sampai sekarang belum. Semua pakai tabungan aku ya buat menghidupkan anak aku. Tapi nggak ada itu, apa pertanggungjawaban hitam di atas putih pakai materai? Enggak. Ini parah nih. Belum ada sih. Soalnya kemarin udah mau datang ke sana, mau ini cuma dia masih kayak nunggu waktu gitu. Ya saya sabar aja sih. Mau gimana ya? Mau Tapi jadi tahu parah nih. alamatnya? Udah. Tahu. Kalau saya sih nggak tahu. Namanya tahu. Tahu di Tiga KTP-nya? Raksa. KTP-nya pegang nggak? KTP si lakinya? Enggak. Enggak. Pokoknya kalau dia doang. Ada gambarnya ada di HP lakinya. Fotonya. Fotonya ya. Foto dia punya tamunya. Ada nih foto lakinya nih. Ada. Nomor handphonenya tahu nggak? Tahu. Nomor handphone. Masih kemarin WA, WP, tes DNA gitu. Bisa dilihat kan mukanya sama banget percis. Aku mana ya HP aku ya? Ada fotonya Iya, jadi nanti. Umur berapa lakinya? 40, 45.